lebih dari setahun yang lalu Bung ya, saya mengulas lampu PJU atau penerangan jalan umum yang menggunakan tenaga surya ya. Ini tanpa merek ya. Nah, dan hari ini saya mau merencanakan pembongkaran ya, sebab ini rusak atas kesalahan saya sendiri Bung. Ya, ini sudah waterproof IP67 ya, tapi waktu saya pasangnya itu ya, kebalik seperti ini. Sehingga kemungkinan besar airnya itu masuk ke dalam sini Bung. Harusnya pasangnya begini nih. Kalau begini aman-aman saja. Aduh, sayang banget ya. Karena di sini tertutup rapat ya, semuanya rapi begitu. Dan ketika ingin membongkarnya pun saya berencana menggerinda ini Bung ya. Tapi nggak jadi, saya coba aja bongkar dari depannya sini. Lalu untuk panel suryanya ini masih bagus banget Bung. Bawaannya ini dulu lebar bingit. Segini, dan saya tes pakai avometer itu ya di siang hari dengan sinar matahari yang cerah begitu ya, masih menghasilkan tegangan Bung ya. Baik, sekarang ini dia. Ayo kita bongkar Bung. Dan saya pakai korek, harusnya sih pakai heat gun begitu ya, tapi saya tidak punya, pakai ini saja, barangkali bisa ya. Yeah, oke, berhasil juga Bung tanpa memecahkan kacanya ya. Nah, seperti ini. Sip. Airnya. Oke. Ini dulu masih menyala ketika kemasukan air ya, dan kalau saya lihat dari bawah itu ada beberapa lampu yang mati, contohnya seperti ini yang sudah karatan, tapi yang lainnya itu masih menyala. Tapi lama kelamaan mungkin saya biarkan saja. Kenapa saya biarkan saja? Karena saya kira saya sudah meletakkan dengan benar gitu ya. Ya, saya berpikir wah itu lampu murah ini, gampang kemasukan air. Ternyata tadi ya Bung ya, saya pasangnya kebalik. Kalau tahu seperti itu langsung saya balik, dan kemungkinan lampunya ini masih menyala karena tidak terguyur air terus begitu Bung pada musim hujan ya. Nah, ini masih basah-basah seperti ini Bung. Nah, ini bagian reflektor atau gasket ya ini. Ini terbuat dari ya semacam plastik seperti ini ya, tipis. Kemudian, waduh, banyak karatnya Bung. Di sini ada baut. Bautnya pun sudah ditutupi karat. Nah, seperti ini juga sudah banyak yang mengapur karena korosi ya. Baik, kita buka bagian chipnya ini. Setelah dibuka bautnya ya, dan seperti itu baterainya dia menggunakan satu baterai guys, ukurannya besar sekali. Itu ada tahun dibuatnya ya, 2023, dan juga ukurannya itu 32650 3,2 volt ya. Jadi seperti ini baterai LiFePO ya, LiFePO 4. Yes, ini dilem guys supaya tidak oblak ya. Mantap sekali, lemnya kuat ternyata. Ya, kita amati dulu nih, airnya itu masuknya dari mana ya? Apakah perkiraan saya tadi benar? Ini dia Bung ya. Nah, di situ ya, yang bagian sini kan tidak kena lem tuh ya. Nah, itu dia. Kalau lemnya penuh, menyeluruh, melingkar gitu ya, kemungkinan airnya tidak akan masuk meskipun terbalik ya. Dan untuk rangkaiannya, ini dia dari tenaga suryanya ya, dia ke sini nih. Ini yang bagian main dia sini, yang bagian plus dia ke sini. Ya, ini untuk ngecas Bung. Jadi chipnya atau drivernya ini bergabung dalam LED-nya ya. Dan ini aluminium untuk menghantarkan panasnya Bung. Sedangkan untuk power baterainya ini dia di sini plus ya, di sini min. Ini akan saya lepasin begitu Bung ya, dan coba tes nyala nanti. Yang kecil-kecil seperti ini harus disikat-sikat Bung ya. Nah, ini baterainya LiPo. Wah, masih ada tegangannya Bung ini ya. 2,7 volt. Oke. Jadi kemungkinan ini masih bisa dicas ya dengan charger LiFePO 4 ya. Oke, ini Bung, chargernya LiFePO 4 kita ubah dulu di sini. Nah, ini charger MX4 ya, ini bisa ngecas. Baterai lithium ion NiMH juga sudah pernah saya review untuk produk ini, dan coba ini Bung. Oke, sudah terdeteksi ya. Ini lampu indikatornya warna merah. Kita tunggu saja sampai penuh, guys. Oke, Bung, ini sudah saya solder ulang begitu ya. Dan untuk baterainya saya cas kemarin itu bisa penuh sampai 3,7 volt, guys. Dan ternyata ini baterainya sekarang sudah menurun voltasenya. Karena memang kalau kita lihat ini udah mulai beruntusan juga ya, mungkin terendam air waktu itu, guys. Ini tersisa 2,9 volt, tadi saya cek pakai ini ya. Oke, untuk kabel di panel suryanya juga sudah saya colokkan Bung. Ini panel suryanya mantap, lebar seperti ini ya. Saya pakai lampu Sunray C1500 ini ya. Nah, saya nyalakan di mode paling terangnya Bung, 1500 lumens ya. Apakah ini menyala atau mengisi? Nah, ini tidak
respon sama sekali, bung. Ya, ini sudah rusak nih ya. Kemungkinan chip-chip kecil yang ada di sini ada yang konslet sewaktu terendam air. Tapi kita cek dulu dari panel suryanya ini masuk berapa volt kalau saya pakai lampu seperti ini ya. Ini bagian panel suryanya, bung. Oke, di sini. Nah, masuk 4,1 volt ya. Dan untuk baterainya ini, bung, 3,8 volt. Oh, berarti jalur pengecasannya ini masuk, guys. Karena listriknya sampai ke baterainya ya. Jadi yang rusak ya bagian yang lain. Coba kita matikan lampunya. Apakah baterainya tetap di 3,8 volt? Oh iya, dia di 2,8 volt ya. Ini adalah tegangan baterai saat ini. Dan pelajaran saja ya buat kita semuanya ya. Kalau mau pasang lampu tenaga surya yang model seperti ini, jangan kebalik ya. Alias jalur kabelnya ini harus di bawah, jangan di atas seperti ini. Nanti bisa kemasukan air seperti yang saya punya ini, guys. Ini kalau yang lampu tenaga surya yang bisa dikatakan murah-murah ini ya. Kalau yang mahal mungkin beda lagi untuk build quality-nya. Tapi secara keseluruhan untuk kabel-kabelnya seperti ini bagus, guys. Kalau saya pasangnya tidak kebalik, mungkin ini saat ini masih bisa menyala ya. Seperti beberapa lampu tenaga surya yang saya miliki itu. Baik, sekian itu saja. Terima kasih.